Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah dari Netrakala, kisah Lebur Sukma. Wow, makin seru dari hari ke hari, dan ini sudah masuk part ke-7 ya teman-teman ya. Makin seru aja pastinya. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget mengunjungi karya karsanya Netrakala karena keren-keren banget ceritanya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di follow akun Twitter daripada Netrakala supaya teman-teman bisa tahu nih kisah-kisah apa lagi sih yang akan di-up oleh Netrakala. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Pati. Demi pesugihan di Lembah Pati, Lebur Sukma part 7. Pada akhirnya, Pak Kusnokun menempuh perjalanan ke Lembah Pati dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Aryo, cucu dari Kidayat. Ini benar, jalan ke desa Seruni? Tanya Pak Kusno sedikit keras, tubuhnya bergoncang karena jalan bebatuan yang tidak rata. Oh bener Pak, jalanannya tinggal ini. Sebentar lagi sampai kok, ucap Aryo menambah laju kecepatan motornya. Dan benar saja, 10 menit kemudian Pak Kusno melihat sebuah gapura kayu sederhana dengan tulisan Desa Seruni. Motor terus melaju, menembus jalanan desa yang sudah sepi. Hari sudah mulai gelap, kumandang azan maghrib juga sayu terdengar hingga Aryo membelokkan sepeda motornya masuk ke dalam pekarangan rumah. Aryo langsung saja memarkirkan sepeda motornya dan beranjak menuju ke arah pintu depan. Sedangkan Pak Kusno masih berdiri di pekarangan memperhatikan sekeliling. Tempat ini tidak banyak berubah. 20 tahun berselang, hanya ada beberapa rumah baru. Assalamualaikum Mbah, salam Aryo sambil mengetuk pintu rumah berulang kali. Cukup lama mereka menunggu, hingga seorang yang sudah berumur muncul dari balik pintu rumah. Waalaikumsalam. Lah, surup-surup kok malah mulai tolek, ucap Kidayat. Ngapunten Mbah, ini ada tamu, ucap Aryo sambil menunjuk ke arah Pak Kusno. Sejenak, Kidayat memperhatikan, menyipitkan matanya mencari tahu siapa gerangan tamu yang dimaksud oleh cucunya ini. Alio, ucap Pak Kusno berjalan maju agar wajahnya lebih terlihat jelas. Walah kampret, tak kira sopo. Ucap Kidayat yang langsung memeluk erat Pak Kusno. Yes, ayo mlebu sek. Lanjut Kidayat. Pak Kusno menurut dan langsung masuk ke dalam rumah. Sekilas dia melihat tempat itu tidak banyak yang berubah, sama seperti saat terakhir dirinya berkunjung bersama Sukma Haji. Dayat, salah satu orang yang waktu itu membantu mereka di Lembah Pati. Dahulu, bapaknya Dayat merupakan sesepuh dari desa Seruni. Mungkin saat ini dialah yang menggantikan orang tuanya. Wes, diombe dhisik, seadanya ya, kata Kidayat setelah mereka selesai melaksanakan ibadah. Di hadapan mereka tersaji suguhan sederhana, ada kopi hitam dan singkong goreng. Melihat hidangan yang disuguhkan, Pak Kusno menelan ludah. Dia suka sekali dengan singkong goreng, apalagi buatan istrinya. Tahu aja kesukaanku. Keke Pak Kusno yang langsung menyambar singkong goreng di atas piring seng dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Panas, ucap Pak Kusno tidak jelas, mulutnya mengecap dengan cepat.
tidak menyadari kalau singkong tersebut baru saja ditiriskan dari penggorengan. Aryo yang ada di samping Kidayat seketika menahan tawa. Malah atraksi toh Kus kekeh Kidayat. Orang ngerti yo, jawab Pak Kusno. Kidayat menggeleng. Saiki aku mau bertanya, apa keperluanmu datang ke tempat ini? Tanya Kidayat. Pak Kusno tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang rokok kemudian membakarnya. Dihisapnya dalam-dalam benda putih itu. Lembah Pati, aku mau pergi ke sana, kata Pak Kusno sambil mengembuskan asap putih dari mulutnya. Lembah Pati, buat apa? Tanya Kidayat keheranan. Sedangkan Aryo yang ada di samping mereka hanya menonton, tidak berani berkomentar sama sekali. Dia tahu Lembah Pati adalah tempat yang dikeramatkan di desanya. Putuku ya, putuku diincar oleh peliharaannya Sukmaji, kata Pak Kusno gamblang. Saya, bukannya ritual itu sudah dilakukan ya? Kenapa bisa demitnya Sukmaji mengincar cucumu? Kata Kidayat kebingungan. Lantas Pak Kusno menceritakan semua yang sudah terjadi dari semenjak kepulangan mereka dari Lembah Pati hingga kembalinya Dinda ke rumah Sukmaji. Selesai bercerita, Kidayat hanya menghela nafas panjang. Dia tahu seperti apa lelaku yang sudah dilakukan oleh keluarga Sukmaji. Kalau memang benar ritual lebur sukma sudah tidak berfungsi lagi, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak dan cucu Sukmaji hanya dengan membakar demit itu. Sebentar Gus, aku masih belum mengerti. Kenapa bisa Sengkolo merasuki Ahmad? Harusnya bocah laki-laki itu dijaga oleh Ratmi. Kalau ritual lebur sukma rusak, seharusnya tidak berpengaruh pada Ahmad kan? Tanya Kidayat penasaran. Karena ada yang menghilangkan ikatan Ratmi dengan Ahmad. Aku juga baru tahu tadi pagi, kata Pak Kusno yang langsung menceritakan kejadian yang ia alami sewaktu akan pergi ke tempat ini. Aduh, memang goblok si Ahmad. Tapi aku tidak memperbolehkanmu pergi ke Lembah Pati malam ini, ucap Kidayat. Pak Kusno terkesiap, dia kaget dengan ucapan temannya itu. Kenapa? Semuanya ada waktunya, Kus. Aku masih ingat persembahan keluarga Sukmaji dilakukan pada hari Selasa Kliwon. Percuma berangkat malam ini, kata Kidayat. Waktunya sudah sempit ya. Kalau aku tidak segera tahu cara membakar demit itu, tidak hanya cucuku, istriku juga bisa mati dimakan demit itu, kata Pak Kusno sedikit kesal. Sejenak mereka saling pandang. Kidayat mengerti akan kegelisahan Pak Kusno, tapi dia sendiri juga tidak bisa membiarkan temannya itu masuk ke Lembah Pati saat ini juga. Dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Tanpa berkata apa-apa, Kidayat bangkit dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Pak Kusno terlihat beberapa kali menghela nafas dalam-dalam. Rasanya sudah lama dia meninggalkan rumah. Beberapa kali dia mengecek handphonenya, tapi tidak ada kabar sama sekali. Sabar ya Pak, kata Aryo saat melihat kegelisahan yang ada di wajah Pak Kusno. Pak Kusno tersenyum. Ya beginilah hidup. Jaga simbahmu ya. Aryo menanggapi Pak Kusno dengan tersenyum. Tidak ada perbincangan lagi. Aryo merasa tidak enak jika harus mengganggu teman kakeknya itu lebih jauh. Cukup lama mereka menunggu dalam diam, hingga akhirnya Kidayat keluar. Nampak mukanya sedikit pucat dan berkeringat. Besok kamu bisa pergi ke Lembah Pati, tapi aku tidak bisa mengantarkan. Carilah gua yang ada sendangnya. Di sana kamu akan tahu bagaimana cara membakar demit itu, kata Kidayat lantang. Sohon, malam ini aku izin tidur di sini kata Pak Kusno.
Raoleh, jawab Kidayat singkat. Pak Kusno kaget, dia kira temannya itu ingin memberikannya tumpangan untuk tidur. Pak Kusno sudah mau beranjak pergi. Wes, tak golek masjid, kata Pak Kusno merajuk. Guyon, wes tuwek kok mutungan, kata Kidayat tertawa terbahak. Sedangkan Pak Kusno sudah mau mengambil singkong dan menjejalkannya ke mulut Kidayat. Namun ia urungkan, jauh lebih baik ia makan sendiri ketimbang menyerahkan makanan favoritnya ke orang lain. Pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam terdengar saling bersautan. Selepas mereka selesai mengobrol, Kidayat meminta Aryo untuk mengantarkan Pak Kusno ke dalam kamar untuk beristirahat. Gus, tangi Gus, wes subuh, ibadah dulu baru pergi ke sana, kata Kidayat mencoba membangunkan Pak Kusno yang tidur seperti orang mati. Sebentar toh Bu, Bapak masih ngantuk ini, kata Pak Kusno tidak jelas. Kidayat terkekeh, timbul rasa ingin mengerjai teman lamanya itu. Yalah, malah seperti bayi tua, ucap Kidayat sembari mendorong punggung Pak Kusno dengan kakinya. Bruk, aduh, rang Pak Kusno saat tubuhnya terjatuh ke lantai. Apa toh, kata Pak Kusno jengkel sambil mencoba berdiri. Wes subuh, katanya mau ke Lembah Pati, kata Kidayat yang langsung keluar kamar. Wong gendeng, bangunin dengan cara halus kan juga bisa, gerutu Pak Kusno sambil memegangi pantatnya yang terasa nyeri. Makanya kalau dibangunin halus-halus jangan malah seperti bayi tua, timpal Kidayat saat mendengar gerutuan Pak Kusno. Setelah semua persiapan selesai, Pak Kusno dan Kidayat duduk di amben ruang tamu. 2 gelas kopi tersaji di depan mereka. Aryo kemana? Tanya Pak Kusno. Sudah berangkat ke pasar. Maaf, aku ndak bisa mengantar. Masih hafal kan jalan menuju ke Lembah Pati? Tanya Kidayat. Rapopo, yang penting doanya. Kalau ada apa-apa dengan saya, tolong kabari istriku, kata Pak Kusno sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan nomor handphone milik Bomarni. Eling ya Gus, kamu itu harus sampai di gua itu sebelum malam. Kalau lebih dari waktunya, demit yang ada di hutan itu akan mengincar dirimu, kata Kidayat serius. Pak Kusno mengangguk, dia tahu konsekuensi apa yang akan dilakukannya. Aku pamit sek, suwun suguhane, kata Pak Kusno yang langsung beranjak keluar kamar. Ia segera berjalan menembus kabut pagi. Arahan dari Kidayat sudah jelas, berjalan sampai ujung kampung dan diikuti jalan setapak berbatu. Setelah menemukan pohon bambu kembar, ikuti arah menuju ke sungai. Dalam perjalanan, Pak Kusno tidak bertemu satupun warga. Dirinya merasa aneh, tidak mungkin desa Seruni sesepi ini. Namun pikiran itu dia tepis dan terus saja melangkah ke arah depan. Saat sudah sampai di ujung desa, tidak sulit menemukan jalan setapak yang dimaksud oleh Kidayat. Baru saja dia memasuki hutan, suasana sedikit berubah. Meski dalam keremangan subuh, dia merasa seperti banyak pasang mata yang memperhatikannya. Pada awalnya, Pak Kusno ragu, namun ketika teringat dengan Dinda, hatinya kembali mantap dan terus berjalan menuju Lembah Pati. Sudah beberapa jam Pak Kusno berjalan. Sejenak dia berhenti, melihat sinar mentari yang mulai menembus pepohonan. Kini di sekitarannya pohon kian rapat, semak-semak juga tumbuh dengan subur, seolah tempat ini tidak pernah dijamah oleh manusia. Sadar dari lamunan, Pak Kusno kembali melangkah. Namun seketika ia kembali berhenti, ada sesuatu yang bergerak di depannya. Nafas Pak Kusno memburu, jantungnya berdetak keras saat ia mengetahui benda apa yang membuat semak-semak di depannya bergerak-gerak. Kertak, terdengar suara ranting yang diinjak sesuatu. Pak Kusno mencoba menguasai kesadarannya. Dia mundur perlahan sebisa mungkin, menjaga jarak dengan makhluk yang baru saja muncul di depannya.
Kini, tepat di depan Pak Kusno, dengan jarak 10 meter, seekor harimau sebesar anakan sapi tengah berdiri menghalangi jalannya. Pak Kusno hanya diam, tidak mau mengagetkan hewan buas itu. Pelan sekali ia melangkah ke belakang, namun sial, si harimau seperti mengetahui keberadaannya. Hewan buas itu menolehkan kepalanya menghadap ke arah Pak Kusno. Pak Kusno menelan ludah. Kalau sudah berurusan dengan demit, dia masih berani melawan. Namun jika harus berhadapan dengan harimau, nyalinya juga akan menciut. Cukup lama mereka beradu pandang. Pak Kusno melihat mata kuning dan taring panjang yang mencuat dari bibir hewan buas itu. Belum lagi suara geraman yang ditimbulkan olehnya. Hingga tiba-tiba saja hewan itu berbalik dan masuk kembali ke dalam hutan. Seketika Pak Kusno menghela nafas lega. Tidak terasa, kakinya juga gemetar, bahkan tubuhnya sudah basah oleh keringat. Setelah tenang, Pak Kusno kembali melangkah. Namun, saat melewati tempat di mana harimau tadi berdiri, dia merasa ada yang aneh. Sedari tadi, jalanan yang ia lewati sedikit becek dan pasti meninggalkan jejak kaki. Di tempat ini pun sama. Berulang kali dia mencari jejak harimau tersebut, namun dia tidak mendapati satu jejak kaki pun. Pak Kusno kemudian melihat ke arah semak-semak di mana harimau itu muncul dan juga pergi. Sama dengan tidak adanya bekas tapak kaki, semak-semak itu tidak ada yang rusak, bahkan nampak tak tersentuh. Sial, ucap Pak Kusno. Ya, pantas saja hewan itu tidak menerekamnya tadi. Ternyata yang dia lihat merupakan salah satu dedemit yang menghuni hutan itu. Seketika, bulu kuduk Pak Kusno meremang dengan hebat. Perasaannya menjadi tidak tenang. Dengan kondisi sebegini saja, dia sudah melihat sosok yang menurutnya mengerikan. Bagaimana jika berada jauh di dalam hutan? Teringat dengan pesan Kidayat, jika dia harus menemukan gua sebelum malam. Pak Kusno pun kembali melangkah. Patokannya saat ini adalah pohon bambu kembar. Cukup lama Pak Kusno berjalan, jauh lebih masuk ke dalam hutan. Sesekali ia melintasi area berkabut. Namun karena cahaya matahari bersinar cerah, jadi ia masih bisa melihat dengan jelas. Sudah lama sekali Pak Kusno melangkah. Botol air yang ia bawa juga hampir habis. Namun ia tak kunjung menemukan pohon bambu yang dimaksud oleh Dayat. Sepintas dia memperhatikan sekitaran, maju untuk melihat batang pohon yang menjulang tinggi. Kesadaran muncul. Dirabanya batang pohon yang sudah berlumut itu. Tidak mungkin ada pohon bambu di sekitaran tempat ini, kata Pak Kusno lirih. Segera setelah itu, Pak Kusno duduk bersila. Dia menajamkan batinnya membaca beberapa doa yang ia tahu, berharap mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Terdengar suara cekikikan wanita tak jauh dari tempatnya bersila. Namun Pak Kusno masih diam, tidak menanggapi. Melek, perintah sosok itu dengan suara parau. Spontan Pak Kusno membuka matanya. Kini dia melihat di depannya tengah berdiri sosok perempuan bungkuk dengan rambut putih, wajahnya keriput, serta memiliki taring di kedua ujung bibirnya. Apa perlumu? Tanya sosok tersebut. Lembah Pati, jawab Pak Kusno singkat. Sosok tersebut tersenyum memamerkan taringnya. Waktumu ngasih surup, ra ketemu ra bakal iso balik saka panggonan iki, ucapnya parau dan langsung menghilang dalam sekedipan mata. Sosok tersebut tadi berkata, waktumu sampai maghrib. Jika tidak ketemu, maka Pak Kusno tidak akan bisa kembali dari tempat ini. Pak Kusno segera berdiri, kepanikan hinggap di batinnya. Maghrib sebentar lagi datang, tetapi dia masih belum bisa menemukan gua yang dimaksud. Bajingan kau Sukmaji, umpat Pak Kusno sambil membuang puntung rokok yang dipegangnya ke tanah, lalu menginjaknya dengan kasar. Rasa marah pada Sukma Aji tiba-tiba saja muncul di hatinya. Jika saja keluarga itu tidak melakukan ritual sesat, pasti semua ini tidak terjadi.
Apa yang harus kulakukan? Geram Pak Kusno sambil mengusap wajahnya. Dia tidak peduli dengan nyawanya. Tapi bagaimana dengan Dinda? Tidak mungkin dia menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada dedemit yang derajatnya tak lebih tinggi dari manusia. Ih, 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 ih. Terdengar suara cekikikan, seolah sedang menertawakan kemarahan Pak Kusno. Mendengar itu, ia menoleh ke arah sumber suara. Amarahnya kembali bangkit. Diambilnya kerikil yang ada di bawah kakinya. Kemudian dia lemparkan ke arah semak-semak yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Tuh, ucapnya keras, namun tidak ada yang keluar. Bahkan suara rangan pun tidak ada. Cukup lama Pak Kusno memandangi semak-semak itu. Merasa demit yang mengganggunya sudah pergi, dia memutuskan untuk kembali berjalan. Kali ini, di setiap langkahnya, ia selingi dengan zikir, berharap tidak ada gangguan yang menghambat perjalanannya lagi. Gus, ucap suara tepat di belakangnya. Pak Kusno tidak menggubris. Dia tetap berjalan ke arah depan. Kusno. Sekali lagi suara itu memanggil namanya. Kusno. Untuk ketiga kalinya suara itu muncul jauh lebih keras daripada sebelumnya. Merasa dipermainkan, Pak Kusno menolehkan kepalanya ke belakang, berniat melempar apapun ke arah dedemit yang mengganggunya. Namun sekali lagi dia tidak mendapati apapun di sana. Justru setelah itu muncul suara-suara lain yang berdengung kencang di telinga laki-laki tua itu. Kepala Pak Kusno mulai terasa pusing. Semua suara itu bercampur menjadi satu. Ada yang mengarahkannya ke arah selatan, utara, barat, dan timur. Bahkan ada juga yang terus memanggil-manggil namanya dan memintanya untuk pulang. Pak Kusno menutup mata. Tangannya ditaruh di kedua telinga, berharap bisa mengurangi suara-suara yang membingungkan itu. Luruskan niatmu, Gus. Seketika Pak Kusno membuka mata. Dia mengenali suara itu. Aji, ucap Kusno lirih. Pandangannya menoleh ke segala arah, mencari sosok Sukmaji. Akan tetapi keadaan masih tetap sama. Tidak ada siapapun di sana kecuali dirinya dan rimbunan pohon. Pak Kusno menghela nafas. Dia benar-benar sedang dipermainkan oleh penghuni alas ini. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, muncul suara lain tepat di sisi kanannya. Srek. Terdengar suara langkah kaki sedang menginjak ranting dan dedaunan. Pak Kusno geram. Dia sama sekali tidak takut dengan demit penunggu alas ini. Tuh, teriak Pak Kusno. Suaranya bergaung ke segala arah. Namun tetap saja tidak ada satupun dari mereka yang keluar. Cukup lama Pak Kusno menunggu hingga terdengar suara tepat di samping Pak Kusno. Dia terlonjak hebat sampai tubuhnya jatuh di atas tanah. Tawa sosok itu saat melihat Pak Kusno terjengkang. Kampret, umpat Pak Kusno sambil memegangi dadanya yang terasa ngilu. Bah, ayo dolanan bah, ucap sosok itu dengan seringai mengerikan. Pak Kusno menelan ludah. Tepat di depannya ada sosok anak laki-laki. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping, berwarna kecoklatan seperti memiliki noda kusam tepat di tengah dadanya. Kulit bocah itu sepucat mayat, matanya sendu dari lubang hidung dan telinganya keluar darah segar. Sepersekian detik Pak Kusno diam terhipnotis dengan sosok yang dia lihat. Wes maghrib, pulang sana, dicariin simpokmu nanti, kata Pak Kusno mencoba mengusir demit yang ada di depannya. Bukannya malah pergi, anak laki-laki itu justru tersenyum, membuat bulu kuduk Pak Kusno berdiri kuat. Bibir bocah itu tertarik hingga di ujung pipi. Kemudian dalam sekejap senyum itu menghilang. Simbarep ngedi, aku ikut Simbayo, ucap bocah itu sambil melompat-lompat. Lembah Pati, ucap Pak Kusno singkat. Seketika wajah bocah itu menjadi ketakutan. Hi,
Demit, medeni, medeni, ucap bocah itu sambil geleng-geleng kepala. Pak Kusno tidak menggubris. Setelah tenang, ia kembali beranjak, berniat meneruskan perjalanan. Beberapa kali dia menemukan percabangan jalan. Sial, ucap Pak Kusno panik karena waktu yang sudah semakin mepet. Orang merono, dalannya sisi kiwo, ucap suara anak kecil tepat di belakangnya. Pak Kusno kembali menoleh. Ternyata sedari tadi bocah itu terus mengikutinya. Namun karena suara langkahnya yang tidak menimbulkan suara, jadi Pak Kusno tidak mengetahui hal tersebut. Tidak menanggapi arahan bocah itu, justru Pak Kusno memilih arah kanan. Dia berpikir bahwa dedemit itu sedang mengelabuinya. Semakin lama masuk ke dalam semak-semak yang rimbun, bahkan dia hampir kesulitan berjalan menembusnya. Dikasih tahu ngeyel Simba, ucap sosok anak laki-laki dari arah pohon tidak jauh dari tempat Pak Kusno berdiri. Apa tuh pengenmu? Tanya Pak Kusno yang sudah mulai jengah sambil melihat ke arah sosok bocah yang mengintip malu-malu dari balik batang pohon. Tidak menjawab, bocah itu menggelengkan kepalanya dan tertawa cekikikan. Kemudian dia menunjuk ke arah berlawanan dengan jalan yang dituju oleh Pak Kusno. Sejenak Pak Kusno melihat ke arah depan, kemudian ke arah yang ditunjuk oleh dedemit itu memang benar. Semak di depannya kini semakin rimbun. Tidak mungkin dia bisa melintasi jalanan itu. Memantapkan hati, Pak Kusno melangkah mengikuti arah yang dituju oleh anak laki-laki itu. Jika memang itu adalah tipu muslihat, dia sudah pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. 10 menit berjalan, Pak Kusno masih melalui semak-semak yang rimbun. Setidaknya ada yang menemaniku, batin Pak Kusno saat ia menyadari kalau demit bocah itu masih terus mengikutinya. Demitnya dibakar, anaknya selamat. Demitnya dibakar, anaknya selamat. Ucap bocah itu berulang kali. Pak Kusno mencoba mendengar apa yang diucapkan bocah itu. Saat sudah mendengar dengan jelas, dia pun semakin mempercepat langkahnya. Dia tahu maksud dari kalimat yang diucapkan oleh dedemit itu. Tepat saat dia keluar dari rimbunan semak, hatinya terlonjak bahagia. Beberapa puluh meter di depannya, dia melihat pohon bambu kembar. Itu panggonannya, itu tempatnya, tanya Pak Kusno kepada sosok bocah itu. Si bocah mengangguk, namun ekspresinya terlihat ketakutan. Perasaan Pak Kusno mengatakan ada sesuatu yang berbahaya di depan sana. Ulo gede, ucap bocah itu sambil mendesis-desiskan lidahnya yang penuh dengan darah. Wes, mulai kono, terima kasih sudah menemani, ucap Pak Kusno. Namun alangkah kagetnya dia, tiba-tiba saja bocah itu bergerak dan memeluk kakinya. Seketika Pak Kusno merasakan ada sensasi dingin yang menempel di area tubuh bawahnya. Setelah beberapa saat, demit itu pun melepaskan pelukannya dan mundur satu langkah. Kemudian tangannya terangkat melambai-lambai meminta Pak Kusno untuk membungkuk. Aku ra iso muleh, ucap bocah itu lirih tepat di telinga Pak Kusno. Tanpa tahu apa yang terjadi, seketika pandangannya mengabur. Rasa mual yang hebat muncul di dasar perutnya. Saking tidak tahan dengan rasa sakit yang timbul, Pak Kusno sampai harus menutup mata dan menggelengkan kepala. Lambat laun, rasa mual itu mulai menghilang. Perlahan Pak Kusno membuka matanya, namun betapa terkejutnya dia saat ini dirinya tengah berdiri di pintu masuk sebuah gua. Diarahkan pandangannya ke segala sisi, mencoba memastikan kalau tempat ini adalah gua yang dia cari. Benar saja, tepat beberapa meter di depannya, Pak Kusno melihat ada sebuah batu besar berbentuk memanjang. Pak Kusno melangkah mendekat. Ya, gua ini dulu yang pernah ia sambangi dengan Sukma Haji.
Dia masih ingat betul dengan batu memanjang itu, seolah seperti sebuah altar pemujaan. Gua itu tidak terlalu luas, mungkin ukurannya hanya 5 kali 7 meter. Suasana di tempat itu juga sangat lembab. Bau amis dan kotoran kelelawar bercampur menjadi satu. Pak Kusno berjalan lebih mendekat lagi. Saat melihat di atas batu, tubuhnya sedikit menegang. Ya, ada sesajen di sana. Seketika, kepalanya menoleh ke segala arah, mencari manusia yang mungkin ada di tempat itu. Karena tidak mendapati apapun, kembali Pak Kusno mendekati sesajen. Badannya ia bungkukkan dan terus mengamati. Ada bunga-bunga di atas tampah, dupa, kemenyan, kopi hitam, cawan berisi cairan hitam kental, serta kepala kerbau. Hati Pak Kusno mencelos. Dia tahu fungsi dari sesajen itu. Ketika Pak Kusno akan mencari tahu lebih banyak, terdengar suara percakapan dari arah luar. Sontak dia memalingkan kepala, takut jika orang itu mengetahui keberadaannya. Ia segera bersembunyi di bagian sisi gua yang gelap. Setelah beberapa saat, Pak Kusno melihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam. Seorang pria dan wanita menggandeng satu orang anak kecil. Mata Pak Kusno membulat, jantungnya berdebar dengan kencang. Tidak mungkin, ucap Pak Kusno sambil mencubit pipinya. Namun tidak ada rasa sakit yang muncul. Kesadaran merasuki batinnya. Saat ini dia sedang tidak berada di dimensi manusia. Hati Pak Kusno mulai diliputi rasa penasaran, memperhatikan orang-orang itu dalam diam. Sepintas dia melihat anak kecil itu enggan untuk masuk ke dalam gua. Namun sepertinya kedua orang dewasa itu bisa membujuknya, karena beberapa saat kemudian mereka masuk bersamaan. Pak Kusno masih memperhatikan. Mereka terus berjalan sampai ke depan batu. Entah apa yang dijanjikan, bocah itu hanya menurut dengan semua yang diperintahkan oleh kedua orang dewasa itu. Dilepas dulu ya Leh bajunya, ucap si ibu. Bocah itu hanya mengangguk, tatapannya kosong, tidak melihat ke arah orang tuanya. Tanpa banyak bertanya, satu persatu pakaian yang ia pakai dilepaskan dibantu oleh si ibu. Sedangkan ayahnya membereskan sesajen dan ditaruhnya di depan batu memanjang. Saiki tiduran di atas sini oleh. Tidak lama kok, cuma sebentar, terus kita pulang, ucap si ibu sambil menepuk-nepuk batu di depannya. Bocah itu mengangguk. Dia naik ke atas batu dan mulai merebahkan dirinya. Pak Kusno yang mengetahui niatan dua orang dewasa itu merasa geram. Ingin sekali ia memukuli orang-orang itu. Tangannya terkepal kuat, amarahnya tertahan di dalam hati. Kemudian setelah si bocah terlentang di atas batu, kedua orang itu duduk di hadapannya. Si laki-laki mulai menghidupkan kemenyan dan juga dupa, sedangkan si wanita bersimpu dengan kepala menunduk ke bawah. Kretek, kretek, terdengar bunyi aneh dari sisi gua lainnya. Sontak Pak Kusno memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Refleks ia memundurkan langkahnya, mencoba lebih menyembunyikan diri. Benar saja, beberapa saat kemudian dia melihat dengan jelas ada makhluk bungkuk dengan kepala hampir botak yang menyisakan beberapa helai rambut. Kulitnya pucat kehijauan dengan taring yang mencuat dari bibirnya. Sengkolo, ucap Pak Kusno lirik. Sosok itu terus berjalan pelan menuju ke arah anak yang sedang tertidur di atas batu, sedangkan si laki-laki dan perempuan dewasa itu masih terus bersimpu di depannya. Ingin sekali rasanya Pak Kusno meneriakkan peringatan, mencoba menghalangi apa yang akan dilakukan oleh mereka. Namun seolah suaranya tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki tua itu. Kini Sengkolo sudah berada di depan si bocah. Tangannya membelai lembut kepala anak laki-laki itu. Anak turunannya, Trah Sukmaji, ucap si laki-laki masih dengan bersimpu. Sengkolo menyeringai.
Patene, ucapnya. Laki-laki itu segera berdiri, mengambil pisau yang ada di depannya. Pak, ucap bocah itu saat melihat bapaknya sudah mengangkat tangannya dengan pisau yang tergenggam erat. Cep! Tanpa perlawanan, laki-laki itu langsung menghujamkan pisaunya tepat ke jantung anaknya. Darah memercik ke segala arah. Tubuh bocah itu menggelepar, sesaat kemudian diam. Mata Pak Kusno membulat. Dari mulutnya keluar teriakan yang tak bisa didengar oleh siapapun. Kini dia melihat laki-laki dan perempuan itu meminum darah dari anak laki-lakinya. Pak Kusno merasa mual. Hatinya benar-benar terasa sakit. Dedemit itu sudah makan sukmaku. Jangan sampai kejadian lagi. Waktunya sampai maghrib. Ucap bocah itu sambil tertawa lirih. Pak Kusno membuka mata. Tubuhnya sudah terduduk di tanah, sedangkan si bocah masih berdiri menatapnya. Leh, kata Pak Kusno parau. Matanya memerah, tenggorokannya begitu sakit. Ingatan tentang kejadian yang baru saja dia lihat membuat dirinya begitu terasa pilu. Bah, ayo mbah, wis mau maghrib, ucap anak laki-laki itu sambil melompat-lompat. Pak Kusno segera menghapus air matanya. Biajingan kalian, umpatnya. Buru-buru dia bangkit, menatap ke arah pohon bambu yang ada di depannya. Sopo jeneng mulai? Tanya Pak Kusno memastikan. Sukri, ucap bocah itu. Pak Kusno tersenyum, mencoba untuk menyentuh kepala anak itu, namun dia seperti menyentuh kabut. Gerakannya menembus kepala bocah itu. Suwun ya, ucapnya. Bocah laki-laki itu hanya tersenyum dan langsung menghilang dari pandangan. Kembali, Pak Kusno melihat ke arah pohon bambu kembar. Dengan niatan yang jauh lebih kuat, dia melangkah maju menuju ke arah gua yang menjadi awal dari semua permasalahan ini. Koe sek mati. Opo aku sek mati, ucap Pak Kusno geram mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kini, Pak Kusno sudah berdiri di depan pohon bambu kembar. Jika dilihat lebih dekat, pohon itu seperti dua penjaga yang berdiri di antara jalan setapak berkelok. Baru saja dia ingin melangkah maju, tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak. Dia tahu rintangan tidak akan berhenti sampai di sini. Tepat di depannya, dia melihat dua ekor ular besar berwarna hijau dan kuning. Pak Kusno tahu itu bukan ular biasa. Tubuh mereka melingkari rimbunan pohon bambu dengan sisik yang mengkilap serta mata kuning, dan ada semacam mahkota di kepalanya. Nyali Pak Kusno menciut. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana dulu Sukma Aji melewati mereka? Batin Pak Kusno. Salah satu ular itu mulai bergerak, mengarahkan kepalanya yang cantik ke arah Pak Kusno. Refleks laki-laki tua itu mundur beberapa langkah, kewaspadaannya meningkat. Manungso, kata suara ular itu bergaung di telinga Pak Kusno. Desisannya benar-benar membuat tubuhnya lemas seketika. Sial, tadi macan, sekarang ular. Tempat apa ini sebetulnya? Ucap Pak Kusno dalam hati. Ini bukan tempatmu. Apa pengenanmu? Kata si ular itu. Lembah pati, ucap Pak Kusno singkat. Reneo menungso, ucap ular itu. Pak Kusno menelan ludah. Pikirannya beradu, bagaimana jika saat dia maju tiba-tiba saja dedemit itu memakannya. Dagingmu alot, aku radoyan manusia tua, ucap si ular kuning seolah tahu apa yang sedang difikirkan oleh Pak Kusno. Dalam ketakutan, Pak Kusno merasa terhina oleh ucapan siluman itu. Pelan-pelan dirinya mendekat, melangkah menuju ular yang mungkin ukurannya sebesar pohon kelapa. Kini, dengan jarak 5 meter, kepala mereka pun saling beradu. Cukup lama mereka saling menatap. Pak Kusno tidak berani memalingkan wajahnya. Kowe wes ngerti
Berarti konsekuensinya juga masuk ke tempat ini. Apa yang kamu bawa untukku? Tanya ular itu dengan suara wanita. Ora ono. Urusanku itu dengan demit yang ada di lembah pati. Aku tidak akan memberikan apa-apa. Tegas Pak Kusno. Ular itu bagai menyeringai, menampilkan taringnya yang tajam. Kepalanya terangkat tinggi seperti bersiap untuk mematuk Pak Kusno. Ragowo apa-apa? Ra oleh lewat, ucap ular itu. Menyadari bahaya yang akan menyerangnya, Pak Kusno secepat kilat bergerak ke arah samping. Namun tanpa ia ketahui, ekor dari ular itu juga menyabet dari arah belakang. Pak Kusno mengerang kesakitan. Tubuhnya terpelanting. Ekor ular itu menyabet dengan keras mengenai dadanya dengan telak. Pak Kusno terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Si ular kembali bergerak. Kepalanya kini terangkat tinggi mengarah kepada Pak Kusno. Mulai, iki dudu panggonanmu, ucap si ular sambil mendesiskan lidahnya. Pak Kusno menggeleng. Niatannya sudah bulat untuk bisa menyelamatkan cucu perempuannya dan juga amat. Dedemit kae tidak akan bisa kamu bakar. Percuma, kamu hanya akan menyetorkan nyawa, kata si ular. Urusanku, nyawaku yo nyawaku, kamu ra usah banyak bicara, ucap Pak Kusno. Si ular terus mendesiskan lidahnya seperti marah dengan ucapan Pak Kusno. Manungso memang tidak pernah bisa diberitahu. Pak Kusno berpikir cepat. Waktu sudah semakin mepet. Bagaimana cara melewati siluman ular ini? Kalaupun dia nekat berlari ke arah depan, dengan mudah dia bisa menangkapnya. Ular itu kembali bergerak. Kali ini dia mencoba mematuk Pak Kusno yang masih terduduk di tanah. Beruntung dirinya masih memiliki tenaga untuk berguling ke samping. Sial, ucap Pak Kusno masih terus memegangi dadanya. Rasa panas yang timbul akibat sabetan ekor ular itu masih terasa menyakitkan. Bahkan saat Pak Kusno mencoba meraba kulitnya, terdapat rasa perih yang membuatnya mengerang. Tidak ada waktu lagi bagi Pak Kusno. Siluman itu kembali menatap ke arahnya. Suara desisannya menggema keras di telinga tuanya seolah menjadi penanda kematian. Pak Kusno sigap langsung berdiri, mengeluarkan parang yang sedari tadi ada di samping tas yang ia kenakan. Nekat, dia berlari ke arah tubuh si ular dan langsung mencoba menebasnya. Prang! Suara yang timbul dari parang yang mengenai telak tubuh si ular, percikan api muncul. Pak Kusno tidak menyangka jika tubuh siluman itu begitu tebal bagai terbuat dari besi. Tanpa diduga, dari arah samping, ekor siluman ular itu kembali menyabet. Pak Kusno yang telat menyadari kembali terpelanting dengan keras. Sialnya, kali ini kepalanya mengenai batu yang cukup besar. Rang Pak Kusno. Kepalanya terasa begitu berat. Bintang-bintang putih bermunculan di kedua matanya. Cairan kental juga mengalir dari pelipisnya. Kepala Pak Kusno berdarah akibat benturan yang cukup kuat. Beruntung dia masih bisa menguasai kesadarannya. Suara desisan ular itu semakin mendekat. Nafas Pak Kusno tersengal-sengal. Aku mulanya tidak berniat untuk membunuhmu, tapi awakmu malah nantang aku, ucap ular itu marah. Pak Kusno terkesiap. Dia tahu ular itu sudah berada di dekatnya. Beberapa kali dia mencoba untuk membuka mata, namun hanya bayangan samar yang terlihat. Suara desisan itu semakin dekat. Tanpa tahu arah yang dituju, Pak Kusno langsung berdiri dan berlari dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tidak peduli semak berduri ataupun ranting yang tajam, terus saja dia berlari. Sesekali dia menoleh ke arah belakang. Dari kejauhan sosok ular itu masih terlihat, namun sepertinya dia tidak mengejar Pak Kusno.
Pak Kusno mencapai batasnya. Dadanya terasa perih, belum lagi rasa pusing yang diakibatkan oleh benturan tadi. Rasanya badannya remuk. Disandarkan punggungnya di sebuah batang pohon. Perlahan dia merosot beberapa kali, menghirup nafas dalam-dalam, tapi rasa sesak itu selalu muncul. Sesekali dia mengangkat kausnya, melihat luka yang ada di dadanya. Luka akibat gibasan ular itu terlihat membiru, saat disentuh pun rasanya perih sekali. Kemudian Pak Kusno mencoba meraba kepalanya, mencari-cari luka akibat benturan tadi. Beruntung luka itu tidak cukup dalam, sehingga darah yang keluar tidaklah terlalu banyak. Kini setelah nafasnya mulai teratur, dipandanginya langit. Maghrib sudah mulai nampak apa yang harus dilakukannya. Srek! Terdengar sesuatu yang bergerak tidak jauh dari tempat Pak Kusno. Sontak matanya terbuka dan langsung melihat ke arah sumber suara. Srek! Suara itu muncul lagi, namun dari arah yang berbeda. Jantung Pak Kusno kembali berdetak kencang. Jika dia bertemu dengan demit lain, sudah jelas ini adalah akhir dari perjalanannya. Pak Kusno terlonjak hebat. Tepat dari arah kanannya dia mendengar suara desisan yang dibuat-buat. Sukri, katanya jengkel saat mendapati bocah demit itu tengah berdiri di sampingnya dengan kepala mengarah ke telinganya. Ulune gede. Ini kan, ucap bocah itu sambil mendesis-desiskan lidahnya. Pak Kusno kembali menyandarkan punggungnya, tidak mau meladeni bocah itu. Kenapa lari-larian? Ayo main yuk, ucap Sukri, tidak mengindahkan perkataan Sukri. Pak Kusno menutup matanya, mencoba berpikir bagaimana caranya agar ia bisa melewati kedua ular itu. Kemudian sebuah pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Sukri, panggil Pak Kusno saat melihat bocah itu sedang berjongkok tidak jauh dari tempatnya. Bukan menoleh, justru kepala Sukri lah yang memutar ke belakang, sedangkan badannya masih menghadap ke arah depan. Pak Kusno menahan nafas, mencoba untuk tidak kaget dengan pemandangan yang dia lihat. Sukri, Renele, sini nak, pinta Pak Kusno. Kepala Sukri kembali memutar ke depan dan berjalan ke arah Pak Kusno. Wajahnya cemberut seolah sedang disuruh mandi sewaktu bermain dengan teman-temannya. Apa mbah? Tanya Sukri saat sudah ada di depan Pak Kusno. Sukri, piye carane ngelewati demit kae? Bagaimana caranya melewati demit itu? Tanya Pak Kusno, namun sepertinya Sukri tidak paham. Dia hanya menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Demit, ulang Sukri dengan wajah polosnya. Pak Kusno berpikir, kalau Sukri ini bukanlah demit, mungkin dia anak kecil yang menggemaskan. Seketika dia teringat dengan Ajeng anaknya, kemudian dengan Dinda cucunya, dan Bomarni istrinya. Yowes, Simba mau kembali ke sana ya. Sukri di sini saja, ucap Pak Kusno sambil mencoba berdiri dengan menekan kedua tangannya ke tanah sebagai pijakan. Saat sudah berdiri, Pak Kusno berniat membersihkan tanah yang ada di celananya, namun dia merasakan sensasi yang aneh. Ada rasa dingin yang merambat naik dari tangan kanannya. Sukri saat ini tengah memegangi tangan tuanya. Pak Kusno merasakan ada sentakan-sentakan kecil. Dia menyadari kalau demit bocah itu sedang menariknya. Pak Kusno tidak memikirkan apapun. Dia sudah yakin dengan keputusannya. Dengan kemantapan hati, dia mengikuti arah yang ditujukan oleh Sukri. Beberapa menit mereka berjalan. Pak Kusno sedikit kesulitan karena semak yang rimbun, sedangkan Sukri dengan mudah bisa menembusnya. Ternyata mereka kembali ke pohon bambu kembar yang tadi dilihatnya. Sosok ular itu kini sudah kembali melingkar dengan kepala menghadap ke arah depan. Jantung Pak Kusno berdebar dengan keras. Sejenak dia berhenti, namun tarikan yang ia rasakan di tangannya begitu kuat. Saat melihat ke arah Sukri,
bocah kecil itu sedang menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, seolah memberikan peringatan kepada Pak Kusno untuk diam. Mereka melangkah pelan, bahkan Sukri sampai berjingkat agar tidak membuat suara. Dengan keadaan normal, mungkin saja Pak Kusno akan mengejeknya, namun untuk saat ini dia tidak berani untuk mengatakan apapun. Kini mereka sudah berada di antara kedua pohon bambu itu. Kepala si ular bergerak, seolah menyadari ada yang melintasinya, namun ajaibnya dia tidak menyerang. Sepertinya dia tidak bisa melihat keberadaan Sukri dan juga Pak Kusno. Mereka berdua terus melangkah menjauh dari pohon bambu itu. Sekarang jalan yang dilaluinya begitu temaram. Suasana di tempat ini jauh lebih mencekam daripada yang dibayangkan. Tiap kali Pak Kusno melangkah, yang didengarnya hanya gesekan daun dan kulit batang bambu yang sudah mengering. Sekitar 15 menit mereka berjalan. Kini Pak Kusno menemukan jalan menurun yang cukup curam. Dilaluinya jalanan itu dengan hati-hati, memilih pijakan yang kuat, sedangkan Sukri dengan riang gembiranya melompat dari batu ke batu tanpa ada beban sedikit pun. Pak Kusno terus berkonsentrasi hingga ia menemukan jalan melandai tidak jauh dari tempat itu. Dia melihat ada sebuah sendang kecil dan di belakangnya terdapat batu besar berlubang mirip sekali dengan gua. Pak Kusno mengerang lega. Tepat sesaat sebelum maghrib dia mencapai tempat yang dimaksudkan. Lembah Pati. Selesai. Wow, luar biasa Pak Kusno. Keren banget Pak Kusno nih ya. Tokoh idola juga nih Pak Kusno, diam-diam. Nyalinya gede banget nih. Dan pasti itu karena dorongan bagaimana seorang kakek ya tidak mau kehilangan darah dagingnya. Jadi betapapun bahayanya perjalanan ke Lembah Pati, dan termasuk di Lembah Patinya sendiri juga sangat berbahaya, bertaruh nyawa, dia rela melakukan itu semua demi cucunya, demi darah dagingnya, dan juga demi menantunya Ahmad ya. Dan di sini uniknya bagaimana perjalanan seorang Pak Kusno untuk menuju ke lembah yang mengerikan itu, ternyata dibimbing, diikuti oleh seorang bukan seorang ya, demit, sesosok demit yang mana berupa anak kecil bernama Sukri, yang ternyata Sukri ini adalah tumbal pesugihan dari yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ada clue juga sedikit tadi ya, darah keturunan Sukmaji, berarti masih ada hubungan dong ya si Sukri ini. Dan bagaimana akhirnya berkat bimbingan Sukri sampai juga deh Pak Kusno di Lembah Pati, di gua, dan bertemu dengan Sengkolo. Luar biasa sekali, makin penasaran aja kan teman-teman. Buat besok bagaimana kelanjutannya, jangan sampai ketinggalan untuk part 8-nya besok. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa ini, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah ini. Dan semoga kisah barusan bisa membuat teman-teman terhibur, para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.